Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, ketika kita membuka himpunan putusan tarjih bab iman, kita akan menemukan kata-kata amma ba'du. Inna al-firqah an-najiyah minas salaf asma'u ala al-i'tiqad bi anna al-alam kullahu hadisun. Amma ba'du, sesungguhnya kelompok yang selamat itu, seluruh ulama salaf bersepakat dan berkeyakinan bahwasanya alam raya ini sifatnya baharu. Sebelumnya telah saya sampaikan terkait makna baharu, pandangan para filsuf tentang alam baharu, di mana mereka itu menentang dan menganggap bahwasanya alam itu qadim. Sementara menurut mutakalimun, ulama kalam, dan juga menurut Muhammadiyah seperti yang tertulis di dalam himpunan putusan tarjih bab iman, mereka semua menyatakan bahwasanya alam itu baharu. Kita akan melihat salah satu pandangan lain dari kitab Manahijul Adillah. Kitab Manahijul Adillah fi Aqaidil Millah karya Ibnu Rus, salah seorang filosof Andalus yang sangat ternama. Beliau ini termasuk orang yang mengkantor pendapat ulama kalam yang tidak sependapat dengan dalilul hudus. Saya sampaikan bahwa dalilul hudus artinya adalah argumentasi untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwasanya alam raya ini sifatnya baharu. Namun sebagai seorang filosof, Ibnu Rus tetap menentang pendapat atau argumen dalilul hudus ini, karena menurutnya dalilul hudus ini lemah dan beliau cenderung menggunakan argumen illah ma'lul atau juga dengan argumen al-burhaniyah. Istilah argumen burhani ini yang merupakan istilah yang umum digunakan oleh para filsuf. Yang dimaksud dengan burhaniyah, burhani itu adalah argumen atau logika Aristoteles yang menggunakan muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, baru natijah, atau premis mayor, premis minor, kemudian konklusi. Mari kita buka di sini. Ibnu Rus mengatakan wa ammal asy'ariyah, adapun orang-orang asy'ariyah itu fa innahum ra'au anna tasdiq wujudillahi tabaraka wa ta'ala, bahwasanya untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu la yakunu illa bil akli, hanya dapat dilakukan dengan akal. Lakin salaku fi dzalika turuqan laysa hiya turuq asy-syar'iyyah allati nabbaha Allahu 'alaiha. Namun sayangnya orang-orang Asy'ariyah itu menggunakan argumentasi yang tidak sesuai dengan hukum syariat menurut Ibnu Rus. Wa da'an nas ilal iman bi min qibaliha, dan Asy'ariyah menyeru kepada semua manusia supaya mereka itu menerima argumen tersebut. Wa dzalika anna tariqatum al-masyhurah an banat ala bayani anal alam hadisun. Hal itu karena argumen yang mereka gunakan adalah menunjukkan bahwasanya alam raya ini sifatnya hadisun. Wa in bana indahum khususul alam al-qawl bi tarkibil ajza min ajza'in la tatajazza. Terkait dengan baharunya alam raya ini, yang argumen yang digunakan adalah terkait dengan benda, dan bahwasanya benda ini terdiri dari bagian-bagian yang pada ujungnya akan sampai kepada satu bagian yang tidak dapat dipecah-pecah. Jadi ketika ada benda, kita kecilkan, maka pada akhirnya kita akan sampai kepada sebuah benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Wa anal juz' alladzi la yataza' muhtasun, dan bahwasanya benda terkecil yang tidak dapat dibagi itu juga baharu. Wa ajzam muhtasah bi khudusi, dan benda yang tersusun dari hal-hal kecil itu tadi juga dia itu sifatnya baharu. Wa tariqatuhum allati salaku fi bayani khudusil juz'il ladzi la yataza' wa alladzi yusammunahu al-jawhar al-fard. Jadi benda terkecil yang tidak dapat dikecilkan lagi itu mereka sebut dengan istilah atom. Tariqah mu'tasah itu logika yang rumit, yang tidak dapat diterima.
tadhabu ala kathir min al-riyad liyah fi sinati jadal fadlan anil jumhur yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang sekadar pandai di dalam menggunakan apa istilahnya itu dialog atau jadal atau debat. Hanya orang-orang debat yang bisa melakukan itu, apalagi hanya orang awam. Tentu orang awam semakin tidak bisa memahami. Untuk orang-orang yang biasa debat aja, sungguhnya ini adalah hal yang rumit, apalagi untuk orang awam. Wa ma'adzalika fiha tariqah ghairu burhaniyah wala mufdiyah biyaqinin ila wujudil bari subhanahu wa ta'ala. Dan cara ini bukanlah cara burhani. Nah, bukan cara burhani yang dapat membuktikan tentang keberadaan Tuhan. Jadi menurut Ibnu Rus, sebagai perwakilan gampangnya, perwakilan seorang filosof, di dalam buku ini dia menentang dalilul hudus yang digunakan oleh para ulama kalam, karena menurut Ibnu Rus bahwasanya dalilul hudus ini satu, rumit. Dua, dia hanya mungkin digunakan oleh orang-orang yang pandai di dalam berdebat. Yang ketiga, apalagi untuk orang awam, tentu orang awam tidak layak untuk digunakan dalil hudus ini. Apalagi kemudian mereka suruh percaya dengan istilah dalilul hudus. Kemudian seterusnya menurut Ibnu Rus bahwasanya dalilul hudus ini tidak sesuai dengan hukum syariat. Wa dzalika anna idza faradna anal alam muhtasun lazama kama yaquluna ayyakuna lahu wala buta fa'ilin muhdisin. Menurut Ibnu Rus bahwasanya ketika kita berkeyakinan bahwasanya alam itu baharu, maka kita juga harus berkeyakinan bahwa baharunya alam itu membutuhkan zat yang membaharui lagi. Walakin yu'rad fi wujudi hadzal muhtas syakkun laysa fi quwwati sina'atil kalam al-infisar anhu wa dzalika anna hadzal muhtisin lasna nuqaddir an naj'alahu azaliyan wala muhtisan amma kaunu muhtasan fali annahu yaftakiru ila muhtisin wa dzalikal muhtis ila muhtisin wa yamuru al-amru ila ghairi nihayatin wa dzalika mustahil. Jadi menurut Ibnu Rus bahwasanya andai kata alam ini sifatnya baru, tentu membutuhkan yang lain yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu pasti membutuhkan yang lain yang mengadakan lagi. Yang mengadakan lagi membutuhkan yang mengadakan lagi. Sampai kapan, ya kan? Sampai tak terbatas, dan ini mustahil, nggak mungkin. Ini menurut argumen dari para filosof. Oleh karena itu para filosof tidak menerima dalilul hudus ini karena dianggap mengalami tasalsul. Bagikan tasalsul itu kayak rantai yang ke belakang yang tiada ujung. Jadi alam ini membutuhkan orang yang menciptakan, dia menciptakan membutuhkan yang menciptakan, dia menciptakan membutuhkan yang menciptakan, dia menciptakan membutuhkan yang menciptakan, demikian seterusnya sampai tak terbatas, dan ini menurutnya mustahil. Kemudian ketika logika alam yang yatajaza ini benda itu terdiri dari atom ini sudah tak bisa terpecah lagi, menurutnya juga logika yang sulit diterima oleh orang awam. Maka logika yang paling memungkinkan yang bisa dijadikan sebagai argumen kuat menurut Ibnu Rus adalah menggunakan logika Aristoteles. Dan ulama kalam sendiri cenderung, atau ulama para filsuf sendiri cenderung menggunakan alam qadim, berpendapat alam qadim, karena menghindari argumen alam raya diciptakan, yang diciptakan untuk pencipta, butuh pencipta lagi, dan demikian seterusnya. Untuk menghindari tasalsul inilah, sifat berantai inilah, maka mereka berpendapat bahwasanya alam ini qadim, yaitu Allah itu wajibul wujud, dia harus ada. Dari keberadaan Allah ini, yang Allah itu merupakan akal awal, istilahnya itu akal pertama, maka muncullah kemudian akal kedua, akal ketiga, dan sebagainya, sehingga muncullah alam raya ini. Buku ini sesungguhnya juga secara tidak langsung mengangkat pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Allahumma illa law salamu annahu yujad fi'lun hadisun an fa'ilan qadim fa inna maqul la buta ayyat ala bi fi'lul fa'il wa hum la yuslimuna dzalik fa inna min usulihim anal muqarin lil hawadits hadis. Nah, ini menurut pendapatnya Ibnu Rus, kecuali jika mereka itu menurutnya ulama kalam itu mempercayai terkait dengan sesuatu yang sifatnya qadim. Tetapi argumen ulama kalam adalah bahwa sesuatu yang hadis itu membutuhkan pencipta. Pencipta membutuhkan pencipta. Pencipta membutuhkan pencipta. Tentu ini tidak masuk akal. Namun terkait hal ini sesungguhnya sudah dikantor oleh ulama kalam, di mana mereka mengatakan bahwa tasalsul ini juga mustahil, sehingga menurut ulama kalam
pasti akan sampai kepada titik akhir di mana ada zat yang dia itu wajib berwujud, yang dia itu ada dengan sendirinya, sudah ada sejak zaman azal, yang dia itu tidak butuh lagi terhadap zat lain atau hal lain yang mengadakannya, yang menciptakannya. Dia itulah adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini titik perbedaan antara argumen filosof dan argumen mutakalim. Argumen filosof mengkritik ulama kalam karena dianggap tasalsul sampai tak terbatas sehingga itu mustahil, sehingga mereka mengatakan alam itu qadim. Sementara argumen daripada ulama kalam, mereka mengatakan tidak, maksud kami tidak tasalsul ataupun terjadi berantai tak terbatas, karena pada akhirnya akan sampai kepada hal lain yang dia itu harus azal, yang dia itu wujud sejak zaman dahulu dengan sendirinya, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi